persoalan Palestina masih bergulir hingga hari ini. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan militer Zionis di Gaza telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina sejak perang kembali bergolak pada 7 Oktober 2023. Banyaknya korban yang berjatuhan seharusnya membuat umat Islam bertanya, apa sebenarnya akar persoalan Palestina dan apa solusi hakikinya? Pasalnya, berbagai solusi telah dijalankan sejak penjajahan berlangsung di tanah yang diberkahi ini, sebagaimana gencatan senjata yang baru saja disepakati oleh Zionis Yahudi dan pejuang Palestina. Bagaimana pandangan tokoh muslimah atas persoalan ini? Mari kita dengarkan bersama. Kalau kita melihat momen Isra Mi'raj hari ini, itu adalah momen yang sangat penting bagi kaum muslimin, karena kalau kita lihat di dalam ayat yang menggambarkan tentang perintah Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan gambaran bahwa Palestina itu adalah di Palestina itu ada satu tempat yang di situ diberkahi oleh Allah, gitu, yaitu Masjidil Aqsa. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 jelas di situ bahwa Masjidil Aqsa ini adalah satu tempat di Palestina yang diberkahi sekelilingnya. Oleh karena itu, wilayah Palestina itu adalah wilayah yang memang diberkahi oleh Allah. Sehingga ketika kita bicara tentang konteks Isra Mi'raj, maka mengangkat masalah Al-Aqsa itu adalah poin penting sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi. Kemudian yang kedua, secara historis gitu, Palestina itu memang milik kaum muslimin, sehingga ketika hari ini Palestina itu diserang Zionis Israel, maka penting bagi kaum muslimin di seluruh dunia ini untuk sebenarnya membantu Palestina itu untuk segera keluar dari penjajahan atau penjarahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan saya rasa momen Isra Mi'raj ini menjadi momen penting untuk mengingatkan kembali kaum muslimin akan peran pentingnya membantu saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Momen Isra Mi'raj jelas tidak bisa kita lepaskan dari apa yang terjadi di Palestina, karena epicentrum perang atau okupasi serta genosida ini kan ada di wilayah tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj. Rasul berisra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dan itulah yang kita kenal dengan wilayah Palestina saat ini. Dan begitu pula Rasul menerima perintah untuk menuju ke langit ketujuh, itu mulainya adalah juga dari Baitul Maqdis, dari wilayah Palestina. Karena itu kalau kita hari ini memperingati Isra Mi'raj dan menganggap bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang menjadi titik tolak kaum muslimin mendapatkan kemenangan peradaban besarnya yang kemudian menjadi mercusuar peradaban dunia, maka mestinya kita juga berpikir bagaimana ketika Palestina hari ini masih terjajah, masih menjadi korban genosida, itu juga harus diselesaikan setuntas-tuntasnya. Karena dari sinilah nanti akan bertolak sebuah kemenangan bagi seluruh kaum muslimin dan bangkitnya kembali peradaban Islam, insya Allah. Ya, gencatan senjata tidak lain adalah satu kesepakatan untuk menghentikan pengeboman, menghentikan pembunuhan, menghentikan kekerasan, dan mungkin ada follow up-nya dan tindak lanjutnya berupa tukar menukar tawanan dan sejenisnya. Jadi kalau kita ngomong tentang penghentian itu, penghentiannya hanya bersifat sementara. Karenanya tidak ada harapan bahwa dari gencatan senjata ini bisa menjadi peta jalan untuk pembebasan Palestina, apalagi kemudian untuk menjadikan Palestina ini sebagai pusat bangkitnya Islam, pusat kembalinya peradaban Islam, tidak. Terlebih lagi kalau kita saksikan sebelum diimplementasikan, baru diumumkan saja sebuah gencatan senjata ini, ternyata pihak entitas Zionis, entitas Yahudi, mereka sudah melanggar kesepakatan, dan setelah diimplementasikan juga
ini tidak lain, kita juga bisa menyaksikan mereka tidak berkurang brutalitasnya, tidak kurang gitu ya, pengkhianatannya terhadap berbagai kesepakatan. Dan seharusnya ini menjadi sebuah alarm yang sangat keras ya bagi semua pihak yang menganggap bahwa seolah-olah gencatan senjata ini adalah hasil dari sebuah proses perjalanan yang panjang, negosiasi yang alot. Kemudian ini adalah sebuah statement atau penegasan kemenangan bagi pihak Palestina. Seharusnya kita menyadari kalau kita ngomong kemenangan itu sesungguhnya dari mulai 7 Oktober 2023 sampai hari ini, berarti sudah lebih dari 1 tahun, kita itu sudah mendapati sebuah kenyataan ada fase-fase yang memodali secara politik ya, menjadi modal politik bahwa kemenangan itu bisa diraih oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena muka entitas Zionis itu sesungguhnya sudah tertampar di mata dunia internasional. Mitos-mitos tentang mereka yang sangat kuat, mitos bahwa mereka tidak terkalahkan dan seterusnya itu sudah jatuh. Maka seharusnya itu menjadi sebuah modal politik yang luar biasa bagi kaum muslimin. Berikutnya tinggal ditindaklanjuti bahwa kemenangan itu seharusnya adalah kemenangan yang nyata, kemenangan berupa pembebasan Palestina, bukan hanya penghentian kekerasan secara sementara, apalagi kemudian ada kompromi-kompromi yang harus dilakukan oleh Palestina. Jadi saya kira ini justru gencatan senjata ini bisa memalingkan kaum muslimin dari kekuatan yang sebelumnya sudah dimiliki dari 7 Oktober 2023. Jangan sampai gencatan senjata ataupun perjanjian-perjanjian berikutnya ini justru menjadi tipu daya, menjadi tricky ya, menjadi satu tipuan mereka untuk membuat kaum muslimin lalai dari kekuatan ataupun kemenangan dalam tanda kutip yang sudah didapatkan sejak 7 Oktober 2023. Ya, kalau kita lihat Israel itu secara sejarahnya seluruh dunia sudah tahu bahwa Israel ini adalah bangsa yang sangat mudah untuk ingkar janji gitu ya, sehingga bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah gencatan senjata permanen yang tidak akan pernah dilanggar oleh Israel. Tentu ini satu hal yang menurut saya omong kosong gitu, hanya sekedar untuk menenangkan kaum muslimin dan akhirnya mereka lengah, nanti akan diserang lagi. Jadi kalau kita lihat dibilang setuju tidak setuju, ini bukan perkara setuju atau tidak setuju, tapi perkara kita tidak memiliki kepercayaan kepada bangsa Israel itu untuk menepati janjinya, karena memang sifat mereka dari dulu itu adalah bangsa terkenal dengan bangsa yang ingkar janji. Nah, yang kedua, kalau kita lihat secara politik, sebenarnya gencatan senjata boleh dibilang adalah spare waktu yang mereka pakai untuk memperbaiki kondisi mereka saja. Nanti kalau kondisi mereka sudah membaik, mereka akan kembali lagi melakukan genosida di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, saya sih berharap kaum muslimin tidak percaya begitu saja dengan perdamaian atau gencatan senjata yang sekarang dilakukan. Harus tetap dalam kondisi waspada bahwa suatu saat mereka akan tetap bisa menyerang kaum muslimin kembali. Pertama, sebagai seorang muslim, jelas kita harus taat ya dengan perintah Allah, yaitu Allah tidak pernah memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Artinya apa? Ya kita akan berupaya agar orang-orang kafir ini tidak akan menguasai kaum muslimin. Gitu. Itu poin pertama yang harus kita pegang. Yang kedua, sebagai seorang muslim kita juga harus taat dengan apa yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam upaya itu tadi, caranya seperti apa. Nah, ketika Rasulullah memberikan gambaran bahwa cara kaum muslimin untuk menyelamatkan diri dari penguasaan orang kafir itu adalah dengan membangun sebuah negara yang besar gitu, maka itu yang harus kita lakukan dan itu yang harus kita upayakan. Jadi kalau ditanya langkah konkret, ya kita harus memperjuangkan tegaknya sebuah institusi, sebuah negara yang dengan negara itu kaum muslimin ini akan disatukan dan semua kekuatannya akan diorganize sehingga dengan kekuatan penuh kaum muslimin ini mampu menyelamatkan saudaranya yang ada di Palestina dari penguasaan orang-orang Israel.
Ya, ini adalah sebuah fardu ain bagi kita setiap muslim ya, untuk menyadari bagaimana solusi Palestina, pendudukan yang dilakukan oleh entitas Zionis itu harus dihentikan, dan menghentikan pendudukan itu adalah dengan expel atau mengusir pihak yang melakukan penjajahan dan pendudukan itu. Dan dalam kitab-kitab fikih ini sudah dibahas adalah dengan perintah syariat untuk melakukan jihad fisabilillah, yaitu pemimpin muslim mengerahkan pasukan, mengirimkan tentara mereka untuk mengusir entitas Zionis, di mana pasukan mereka di sana bercokol, di backup dengan senjata, di backup dengan kekuatan opini internasional dari media-media barat ataupun penguasa-penguasa di dunia barat, bahkan oleh lembaga internasional. Maka sesungguhnya kaum muslimin juga harus mengimbangi kekuatan mereka, bahkan mengalahkan kekuatan mereka dengan kesatuan umat Islam secara politik ya. Dan kesatuan umat Islam secara politik itulah yang dalam kitab fikih disebut sebagai terwujudnya sistem khilafah. Nah, karena itu saya ingin mengajak muslimah semua, ibu-ibu, para tokoh maupun semua muslimah di berbagai latar belakangnya, mari kita mewujudkan kesadaran itu, kesadaran akan akar masalah dan solusi hakiki bagi Palestina, dan kemudian mari kita berikhtiar optimal untuk menyuarakan bahwa satu-satunya solusi adalah dengan mengirimkan tentara, memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin di berbagai negeri, termasuk di negeri kita di Indonesia ya, untuk mewujudkan solusi sesuai tuntunan syariat tadi. Problem penjajahan di Palestina harus segera dihentikan. Namun yang mampu menghentikannya adalah solusi yang bersumber dari Islam, yakni mengusir penjajah dari tanah Palestina. Gencatan senjata tentu tidak akan berakhir pada pengusiran penjajah Zionis, tetapi hanya menghentikan secara sementara aksi pengeboman dan pembunuhan kaum muslimin Palestina oleh tentara Zionis. Hanya jihad fisabilillah yang dikomando oleh seorang khalifah untuk mengirimkan tentara mereka yang mampu mengusir entitas Zionis dari tanah Palestina. Disinilah pentingnya umat menyadari solusi hakiki bagi Palestina ini.